Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing badhe kula tangletaken nomor setunggal nyuwun penjelasane hakikate nadar. Jika nadar tersebut tidak dilaksanakan, konsekuensinya bagaimana menurut syariat dan hakikat? Nomor 2, kalau dzikir itu larinya tidak ke Allah, apakah kelak wa arina manasikana itu berlaku? Dikatakan dzikir bukan larinya ke Allah itu bagaimana? Sedangkan contoh subhanallah la ilaha illallah juga ke Allah. Lah berarti mbah-mbah kula kurang bener. Oke. Nomor 3 nih. Suatu perkara penyesalan dalam hukum syariat dan hakikat, apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan? Okay. Kalau sudah masuk ajaran ini, apakah ada siasat sebelum penyesalan itu datang, baik itu yang akan dihadapan Allah perkara bagus ataupun jelek, agar finishnya itu tidak penyesalan? Lah yang mau tanyakan lagi, kenapa penyesalan itu datangnya akhir, tidak di awal saja? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Muklason yang dirahmati Allah, pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Gus, saya ingin mohon penjelasan mengenai surat Al-Isra ayat 85 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila, yang berarti dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Mohon maaf Gus, kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini khitabnya terhadap Kanjeng Nabi pada saat itu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, tatkala kau ditanya tentang ruh oleh umatmu Muhammad, qul katakan, ar-ruhu min amri rabbi, roh iku urusane pangeranku. Wa ma utitum, lan ora ditekaake den tekaake sira kabeh minal ilmi saking sebuah ilmu tentang ruh iku illa qalilan, kejaba mung titik. Titik iki sing ya apa? Ngene. So iku roh iku ditarik Allah nek wayah mati, terus jasad iku mau dilebokno nanggone kuburan. Terus roh iku dulu juga pernah
punya janji pada Allah langsung. Hanya persoalan itu. Itu benar, Pak. Syariat tidak ada kapasitas apapun manusia itu berbicara tentang ruh. Jikalau ada seseorang yang berbicara tentang ruh, syariat mengatakan itu sesat. Karena sudah dikatakan tentang masalah roh, kulir ruh min amri Rabbi. Wis, mengapa syariat mengatakan sesat? Dan letak sesatnya di mana? Tak tegas nih pisan. Kita yang masih di ahli hijab, otomatis kita kan memakai hukum dalil syariat doang. Lah gitu toh. Apa bisa melihat Muhammad hidup? Enggak bisa. Apa bisa melihat menerobos ke Allah pada diri Muhammad? Pada surat Al-Hadid ayat 3 Allah dawuh wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah ikut di awal dan di akhir dari segala urusan apapun. Allah ikut di zahir ya di batin dari segala apapun. Apa bisa? Enggak bisa. Mengapa enggak bisa? Karena hati kita sebagai ahli hijab itu telah tertutupi oleh awal akhir zahir batin. Akhirnya enggak bisa menerobos. Sudah benar yang membahas, yang menjelaskan tentang ruh itu hanyalah Allah. Kalau toh itu hanya Allah, kok muncul Muhammad? Lah gitu dah. Kok muncul makhluk Syiah? Padahal Syiah itu sudah banyak sekali yang membahas di dunia maya. Di YouTube. Apa enggak keluar dari dalil Quran dari Allah ini? Enggak. Bagi sopo? Bagi yang hatinya sudah bisa menerobos lewat imannya terhadap Allah. Memang Bapak, kalau akal melihat mukhlason Muhammad yang membahas ini, dan ini pasti akan menjadi sesat bagi hati yang beriman seperti ini. Karena apa? Manusia memang tidak ada kapasitas hak untuk menjelaskan tentang ruh. Kan sudah dikatakan, kulir ruh iku perkarane Gusti Allah. Sing berhak njelaske iku Allah. Coba sedikit aja lah. Deloken uripe, aja didelok Muhammad. Kalau hati sudah ada rasa, meyakini bahwasanya segala hal apapun bergerak itu yang menggerakkan Allah, maka di situ harapan akan bisa masuk ke keterangan ini. Akhirnya dengan ayat ini tidak gap, selaras. Di situ kan dikatakan Muhammad, bila mana ada umatmu tanya tentang bab masalah roh, katakan roh iku urusane pangeranku. Wama utitum iku urusane pangeranku. Bahasa urusane pangeranku
berarti yang berhak menjelaskan, membimbing itu Allah. Kalau hati panjenengan ikut tidak melihat Muhammadnya, makhluknya, status sebagai makhluknya, tidak tabrakan dengan ayat ini. Ayat ini sudah jelas-jelas mengatakan kulir ruh sak temene roh iku min amri rabbi, sing jelasno berhak itu pangeranku. Berarti inilah yang ku maksud, ojo ndelok hatimu iku seongkok makhluk mukhlason, ojo. Kalau imanmu itu masih percaya yang genahke iku seongkok makhluk jenenge mukhlason, maka imanmu batal. Secara otomatis pujaanmu, pujianmu, penghambaanmu terhadap makhluk jenenge mukhlason. Loh ini loh sing tersesat akhirnya. Lah bagi Anda yang sudah melihat Allahnya tidak tersesat. Wes bener. Kulir ruh min amri rabbi, iku urusane pangeranku. Sapa? Hidup pada diri Anda. Hidup yang ada pada diriku. Loh, di situ loh Pak. Maksud daripada substansi ayat ini. Surat apa Mang? Surat Al-Isra ayat 85 ya? 85. Wa yas'alunaka anir ruh. Lebih jelas. Kau tatkala ditanya umatmu tentang roh Muhammad, kul katakan Muhammad, ar-ruh iku min amri rabbi, roh iki urusane pangeranku. Jadi Muhammad iku jawabe secara syariat mengandung hakikat. Lah hakikatnya di mana? Bagi hati panjenengan yang melihat Allah, bukan melihat makhluk yang disebut Muhammad, bukan. Sedangkan kamu sekalian manusia, Allah mendatangkan tentang masalah roh itu qolilan, illa qolilan, kecuali hanya sedikit pemahaman roh. Jadi mboten saged sampai dumugi roh ingkok fana akhirnya wujud urip, belum sampai di situ. Roh ditanya Allah sebatas makhluk, berjanji, kemudian diletakkan di dunia, diuji lewat kesenangan dunia, akhirnya kita itu meninggalkan dunia kembali kepada Allah. Itu tentang roh. Tidak bisa sampai pada ruh fana akhirnya hidup, itulah ruh yang sowan ngersane Allah. Kalau toh nyuwun sewu, kita opininya tidak digiring digiring Allah ke kerajaannya Allah, bertemu Allah, mengapa muncul ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketauhidan? Mengapa ayat-ayat yang menjelaskan, ada yang menjelaskan dan teori syarat untuk bertemu Allah? Lah, kalau toh tidak boleh masuk sampai kepada musyahadah, otomatis opini ini dibangun supaya kita itu bisa sampai wa inna ilaihi raji'un. Cuman yaitu tadi, gaya pandangan hati panjenengan yang disebut iman iku kemana? Intine ngeten, nek syariat mbimbing atimu iku iman nang sakliyane Gusti Allah, otomatis iku bahasa lesan amanu billah iku mung lesan, ya dah. Wa malaikatihi dan seterusnya kabeh disimpulno makhluk. Lo ini loh maksudnya zona kotor di sini memang kita, dan
dan berlaku pada kita. Setiap diri manusia pasti ngalami seperti ini. Cuman di situ kan ada proses lagi, boleh saya sebut sebagai reinkarnasi. Apa pahaman saya tentang reinkarnasi adalah meninggalkan zona kotor menuju zona fitrah kembali. Ibaratnya kelambi habis beli baru, baune wangi bersih, terus dipakai dadi kotor, bagaimana caranya bisa kembali bersih? Masuk lemari ambune wangi maneh seperti anyar maneh. Logikane ya kudu kok ucek. Kau masukkan mesin cuci, kalau nggak punya mesin cuci ya mesin tangan, ya. Saya mulai ibtidak kelas 1 sudah cuci baju sendiri, Pak. Ibtidak kelas 1. Kelas 1 sudah cuci. Hanya dulure wukeh lho. Mbok arepe ngumbah kabeh ya bingkulen. Jadi anak-anak kongkon nyuci dewe-dewe. Zamane sabun sing koyok bubur ana wedine niku lho. Menangi ya sampean. Ijo wonten wedine nggih ya sabune niku. Sampeyan eling. Wing ae kok. Ya sabun wing biru tapi campur ambek wedi niku. Dadi yo mari gobrek tangan iki yo. Tapi ya cepet bersih, mergae kena kasar-kasar wedi iku kelambi kotorane bolot iki langsung hilang. Dulu Bapak Ibu hadirin, itu laksana aja. Roh juga begitu. Asalnya fitrah, terus deleh dunya diletakkan dunia jadi kotor. Kotornya roh itu apa? Bercampur aduk, bercinta mesra, berkasih sayang terhadap selain Allah. Selain Allah yang ku maksud itu tadi. Lesani ngomong Allah jerone makhluk. Termasuk malaikat dan seterusnya. Lah, syariat memang bimbing sampai kali kula untuk arah situ. Lah, Allah menurunkan ajaran dinul haq, bahasa proses lewat Muhammad, ya, lewat Muhammad untuk menurunkan dinul haq ini yang maksud dan tujuannya adalah liyudhirahu ala dini kullih, untuk mensucikan roh dalam dirimu itu yang kotor-kotor. Otomatis harus mengikuti ajaran dinul haq, harus. Walau karihal musyrikun, walaupun kau menolak, tetap Allah itu menurunkan. Walaupun menolak, tetap disampaikan di tengah-tengah mereka yang menolak, tetap. Bapak Ibu, hal itu semata-mata ruh ini biar kembali fitrah lagi, sehingga menunaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cara wong Jawa sangkan paraning dumadi, biar bisa perjalanan sempurna di situ, Bapak Ibu. Wis, kembali kepada ruh saya tegaskan, nek delok makhluke tabrakan ambek ayat iki. Al-Isra 85 tabrakan. Sebab yang berhak kapasitas yang menjelaskan itu cuman Allah. Biar enggak tabrakan, hatimu ojo ndelok seongkok makhluknya, jangan. Lihat hidupnya itu. Siapa hidup? Ya Allah. Kan Al-Hadid ayat 3 kan dikatakan wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kau harus melihat hidupnya Allahnya ning jero ya ning jaba, awal ya akhir. Dengan prinsip modal saya
berdiri. Kalau tidak didirikan Allah, nggak bisa diri sendiri. Paham nggih? Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek Tanglet Abi. Ada pemahaman di dalam hati bahwa jika ditarik dengan sifat wahdaniyah atau sifat tunggal, bahwasanya dunia ini bukanlah menipu dan dunia ini bukanlah panggung sandiwara. Karena jika dunia ini menipu, maka ada yang menipu dan ada yang ditipu. Artinya masih ada dua, bukan wahdaniyah atau tunggal. Jika dikatakan bahwa dunia ini panggung sandiwara, maka ada banyak yang berperan dan ini bukanlah sifat wahdaniyah atau sifat tunggal. Jadi dunia yang ada ini yang kita lihat secara jasmani hanyalah Allah dengan sifat wujudnya. Jadi dunia yang ada hanyalah Allah dengan sifat wahdaniyah atau tunggal. Jadi dunia yang ada hanyalah Allah dengan sifat iradat atau maha berkehendak. Apakah pemahaman yang diberikan Allah ini di dalam hati saya ini sudah benar adanya? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kebenaran itu akan terkuak setelah kita mengalami satu kesalahan. Pemahaman panjenengan tentang wahdaniyah di dunia ini memang benar, Pak. Memang benar. Kalau kita sudah duduk di wahdaniyah di situ, seluruh apapun itu nggak ada yang salah. Karena seluruh apapun sudah menjadi tunggal. Bahasa sandiwara, panggung sandiwara itu sudah hilang bagi Anda yang sudah di situ. Jadi pemahamannya itu sudah benar. Lah, memang ayat secara muhakamah Allah menjelaskan bahwasanya dunia itu laibun walahwun wazinatun watawafurum bainahum. Panggung sandiwara bagi sopo? Bagi mereka yang belum sampai munculnya sifat wahdaniyah. Artinya bagi hati yang belum sampai pada Allah, belum sampai pada akad, belum sampai di musyahadah, baru di situ mengatakan mereka itu panggung sandiwara. Mengapa dikatakan panggung sandiwara? Karena suatu saat Anda tinggalkan. Nah, ini pemahaman ketika saat Anda masih di ranah ahli hijab. Nah, kalau Anda sudah di ahli suhud, wong semuanya mung ahad. Nggak ada alasan Anda untuk menyalahkan. Nggak ada. Karena sudah di ahad. Apakah itu kebetulan? Enggak. Tapi ingat, munculnya satu kebenaran yang hakiki dalam hati diawali kita kesalahan terlebih dahulu. Istilah lagi murid faham itu diawali sebelumnya itu kebodohan. Laksana seperti itulah. Nih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ayat Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Niku mutasabihate tos pundi?
Terus dalam surat Yasin ayat 1 ada yang menjelaskan bahwa Yasin itu adalah hai insan. Niku dos pundi juga. Imron ayat 96. 96. Oke. Yasin ayat 1 ada yang menjelaskan bahwa Yasin itu adalah artinya hai insan. Apa bedanya dengan Yasin yang ada di sholawat itu? Sholatu wassalamu ala Yasin Habibillah. Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah, bait, rumah sing dimaksud tempat ibadah. Sesungguhnya tempat ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Hakikate Baitullah itu Allah. Bet rumah, yo hatimu. Mekah, ya, aran Mekah, tanah suci itu adalah hatimu. Di dalam hatimu ada Ka'bah atau kiblat, itulah Allah. Lah sing nyembah ya ruh itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Ruh akan bisa menyembah terhadap Allah dengan benar manakala ruh itu sudah sampai ke Mekah. Maksudnya nek Mekah nek sudah ada di hatimu, Allah sudah ada pada dirimu, kiblat itu berarti roh iku nyembahnya sudah benar. Yang Allah menjadikan rumah ibadah pertama disebut Baitullah, bait rumah Allah, bait rumah. Ya, Baitullah rumah Allah. Tapi ojo dituduh Allah iku duwe omah, Allah iku duwe tempat, enggak. Wong Allah dawuh iku nahnu aqrabu min hablil warid. Aku itu luwih dekat daripada urat lehermu, lebih dekat. Fa'ainama tuwallu, dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah, wajah Allah. Fa'ainama tuwallu wajhullah, dimana kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Berarti Allah tidak ada aran kulon barat, tidak ada aran timur, kutub utara, kutub selatan, enggak. Ternyata nahnu aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehermu. Berarti yang dimaksud bait, tempat ngibadah, rumah Allah, Mekah itu di mana hakikat hatimu? Itu akan muncul tatkala hatimu sudah terbebaskan dari penyakit. Bahkan siji makalah dikatakan sesuk iku ya
Dajjal gak iso mlebu, gak bisa masuk di tanah suci Mekah. Maksudnya nafsu gak bisa masuk terhadap alam musyahadah. Lah, alam musyahadah, alam kesucian iku ya iku tanah suci ya iku. Berarti ruh ini harus masuk, bisa masuk ke musyahadah. Artinya hatimu sudah terbebaskan dari al-awras, najis yang menajiskan hati. Apa? Masih wallah, perkara selain Allah itu harus sudah tiada. Termasuk aran roh sudah tidak ada. Disitulah nanti akan ketemu yang dimaksud surat Al-Imran ayat 96. Awwalu baitin, kawitane omah Baitullah iku mau. Nek ngomong bahasa syariat, sadurunge Mekah iku ana Baitul Maqdis, Pak, kiblat iku lambange iku. Baitul Maqdis yang sekarang ini diperebutkan orang Palestina gitu loh, dengan orang Israel Yahudi. Tapi nantinya orang Israel itu semuanya akan mati, semuanya akan terusir dari negara Israel. Itu kaum, itu biyen kaum Pak, bukan negara kaum. Cara kene iku yes kaum Jawa lah, ngoten. Bukan negara. Bapak Ibu, tentang bait itu akan muncul, Anda akan ketemu bait ya, tempat ibadah Baitullah hakikate itu adalah hatimu sendiri. Kalau sudah ketemu Allah, baru kau akan mengerti, oh ternyata tanah suci Mekah itu di dalam hati. Iku hakikate. Mutasyabihatnya ayat itu seperti itu. Selanjutnya surat Yasin ayat 1. Al-muradu bihi illallah. Termasuk alif lam mim kaf ha ya ain shad Yasin. Iku segala tafsir muhakamah hanya mengatakan yang tahu takwilane ayat ini kecuali Allah. Kecuali Allah. Lah, kita akan mengerti bahwasannya apa maknanya koyok seperti alif lam mim atau sampai Yasin itu. Apa maknanya itu? Lah, Anda tidak akan pernah bisa menjawab 6 dari satu pertanyaan 3 ditambah 3 kalau tidak belajar terlebih dahulu. Anda tidak akan pernah mengenal Allah tatkala Anda tidak belajar tentang masalah ilmu pada Allah. Nggak bisa. Kalau boleh saya katakan, semua apa yang ditulis secara abstrak, ini kalau abstrak kah? Apa teka-teki aja nih. Semuanya saya artikan itu adalah hidup Allah. Kalau boleh saya katakan, seluruh kandungan surat Yasin masuk di dalam Yasin. Ono iwak asin wis gunai. Kandungannya ono iwak asin. Apakah iwak asin iku kok dodeng ndase? Dudu iku sing disebut iwak asin. Apa kok dodeng buntute iku iwak asin? Bukan. Mana itu? Padahal dari sisi rasa di dalam kandungannya, bentuk di dalam kandungannya,
semuanya di dalam kandungannya akhirnya sempurna disebut asin. Apakah ndase iku? Bukan. Kok demok pas gegere? Bukan. Buntute? Bukan. Lah yang mana sebut iwak asin? Ya kuwi. Yaitu. Terus pertanyaan emang ya apa mau? Sing surat Yasin apakah? Yasin ini sing dimaksud apa mau? Bu? Di dalam maksudnya Insan. Surat Insan. Hayawan. Wis tolong sama nang mik salah situ ae kuno mang sing takok. Lafat Yasin di dalam solawat. Salatu wa salamu wa ala Yasin Habibillah. Apa bedanya dengan Yasin yang di surat Yasin ayat 1 tadi? Sampun ngoten mawon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek dari sisi lafat podo tulisane Cak Yasin. Ndi Yasin. Nah. Ya. Yasin ya. Di dalam sholawat ala Yasin Habibillah iki mukhotobe artinya subjeknya adalah Nabi Muhammad. Yasin ala Yasin Habibillah. Habibillah kekasih Allah. Apakah sama Yasin yang tertulis di dalam sholawat dengan yang tertulis di dalam Al-Quran surat Yasin? Wis, tadi saya katakan mulai alif lam mim sampai ayat-ayat yang abstrak jerone iku hidup. Wis, Anda akan mengatakan sama manakala mbok tidak melihat makhluknya. Sama manakala tidak melihat makhluknya sampean. Anda bisa akan tidak melihat makhluknya manakala Anda masuk di musyahadah. 1, 2 tak jawab, enggak sama. Manakala Anda melihat dari sisi makhluknya. Nek Yasin ning di sholawat maksudnya kanjeng Nabi. Nek Yasin di surat Yasin itu maksudnya adalah hidup. Apa? Satu wadah yang memadai seluruh kandungan surat Yasin. Hati jenenge surat Yasin. Surat Yasin itu biasanya di apa identik dijadikan seseorang nek Pak arepe bongko. Nazak wacakno Yasin, ndak ngono nggih. Wacakno Yasin. Dan seterusnya. Ya wis kadung ular-ular. Kalah ambek wayah. Masih gak kok wacakno nek wis wayahi. Ya budal. Ngarakno kita itu latah dengan wasilah. Latah dengan itu tadi si ndewakno perserikatan lantar. Gusti Allah gak ngelantar-lantar. Nek akal sih lantar-lantar, Pak. Ngeten. Gak kira kui bisa untuk ngambil namanya mangga di atas itu kalau tidak memakai watangi, bahasa Indonesia apa? Blegur. Apa?
genter batang ya gak iso. Ketika kita ambil watang, kita akal ngomong iso mendapatkan mangga disebabkan lantaran watang. Wis ta Pak, kita umat ahli hijab mesti nontok makhluki. Gak iso ngomong Allah, gak iso. Nggak bisa. Nah ini loh yang menjadikan batali imannya ruh pada Allah itu ditolak seperti ini. Hubitat a'maluhum, ditolak. Makanya Rasulullah sampai toh pati, toh nyawa. Rasul siapapun ketika saat menegakkan dinul hak tauhid ikut toh nyawa, ngerti toh nyawa? Taruhannya adalah nyawa. Dan beliau tetap tegakkan hal itu. Kalau kita melihat sejarah-sejarah, ya raja siapa, kejamnya luar biasa. Kejamnya luar biasa. Sampai Nabi Ibrahim, Raja Namrud, beliau oleh karena menegakkan tauhid, ngelurusnya penyembahan umat, sampai dibong, ya, dibakar. Sampai Kanjeng Nabi bagaimana mau dibunuh Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh agama pada saat itu. Akhirnya muncullah perintah hijrah dari Mekah ke Madinah. Rombongannya beliau hijrah disebut kaum muhajirin, terus Mekah kaum Ansor. Kaum Ansor niku ya wong Nasrani barang Pak, wong Nasrani. Tapi Nasrani ini itu tadi yang memegang Injil betul-betul dari Allah. Yang di dalamnya itu mengakui akhir zamanku ada nabi yang terakhir namanya Muhammad. Tolong sempat perang kaum Ansor dengan kaum Muhajirin sampai Ansor dan siji ngelawan kaum Quraisy, kafir Quraisy yang mengejar-ngejar itu. Wis ngawak dhewe dilokno gendeng ngene wis mewek. Nyun sewu lah. Ada yang seperti ini. Kalau panjenengan tetap ngaji tentang masalah ilmu hakikat koyok ngene iki wis urusan di Jawa Baru apa? Terserah. Pekatan ae ngene wis mewek. Lanang taek. Lho nggih Pak. Ada yang diintimidasi oleh orang tuanya, tidak saya masukkan ahli waris. Ngene misuk-misuk ana pinggir lawang. Rasulullah toh nyawa Pak. Jenengan wis paham, jenengan wis wusul mau walaupun itu ada musyahadatul fana ya. Terus sampean iku ngetrapno a'rif nafsaka auladaka wa azwajaka billah, ngenalno keluargamu nang Allah, wis dilekno senting ngono wae. Putus ngaisah. Lanang taek. Gregetan aku kok. Masyaallah. Wala ta'asu fi raikhillah. Ingat zaman Rasulullah, bagaimana dia itu dicaci maki dan lain sebagainya sampai di alapati gak Pak? Mau dibunuh sudah. Ngono sih tegak lurus terus. Dinut tauhid. Mohon maaf Pak, 2007 2008 saya di sini itu sudah mau diusir dari kaum sini. Sungguh ditengarai apa yang kuajarkan itu sesat.
tokoh-tokoh mungkin itu sudah pada waktu itu entah berapa orang, terus akhirnya memberikan sinyal terhadap saya kalau saya mau diusir, ya monggo usirin. Bahasa perintah Allah, kalau matiku di perkara ini ya nggak ada masalah, aku nggak mau hengkang. Padahal kula kelahiran mriki. Nabi Muhammad nggih kaum Quraisy, lha ngoten ta. Beliau diusir dari kaum itu, dari Mekah. Tapi Allah merintahno hijrah. Aku gak diperintahno Aku mau ngene, aku gak diperintahno aku bongko apa piye? Ya wis nganut mawon. Ya wis tak enteni kok ya nyolot suwe. Lama kelamaan kok gak ada gerakan. Ya sudah. Ternyata mungkin diganti dihijrah nang LP. Mungkin tuh. Mungkin tafsirannya tahun 2010 muncul aku dihukum 3 tahun. Oh iki be hijrah. Ya Allah, wis babahno. Ternyata hikmah luar biasa Pak, saya di penjara 3 tahun 2010. Kasusnya itu 21 Mei ya. 21 Mei saya ketangkap 1 Mari Mei gua apa? Juni, 1 Juni aku ketangkap. Ya udah. Nah disitulah hikmah bisa aku ambil bahwasanya satu, aku ngikuti hijrah, ya hijrah dari tempat enak tempat gak enak, hijrah gak enak tempat enak, kebalikan tempat enak nuju gak enak. Kok dikatakan gak enak? Gak ketemu bojo, gak ketemu anak, gak tahu nutul bojo dan lain sebagainya. Lho iya jane. Bayangno Pak, kira-kira meh 3 tahun to ya. Piye wong lanang nek nganggur wis 2 tahun mulai nganggur piye rasane? Ya ngreges sampean. Termasuk nggih mantan kathah ngarepku iki ya. Nggih. Semuanya itu memang proses kita. Allah ada maksud membentuk terhadap kejiwaan kita. Aku yakin jenengan ditaruh di tempat yang dikatakan masyarakat ikut tempat yang enggak baik. Di situ Allah menemukan satu kebaikan. Ingat, Allah sampun ngomong ning Quran, sesuatu yang ku berikan padamu tapi apa umumnya itu enggak suka yang disebut saya, ingat hal itu kebaikan untukmu. Nah, ada sesuatu yang baik menurut umum yang kuberikan padamu, bisa juga itu jelek bagi kamu. Nah ini kalau bukan ahli hati nang Allah gak mungkin akan paham. Berarti seluruh sedikit apapun persoalan yang diberikan pada kita, pasti di situ ada rencana Allah apik bagimu, apapun itu bentuknya. Boleh kenal arek LP, arek tato-tatoan. Lho, tato kula niki blek, Pak, Bu. Sampeyan gak ero ya njero tapi tato njero tapi mboten tato njaba. Ngoten. Nggih, cara basa Jawa biyen arepe ditato arek-arek, tapi gak wis aku gak usah tato ngono. Ngoten. Cek ketara nek tau mlebu LP ngoten biasa. Ngarepku iki mantan tok nggih padha. Ning kono niku Pak nggih tak critani. Ana jenenge urip iku urip songo. Ngerti urip songo nggih? Urip songo niku kuwi swarga, Pak. Jenenge urip songo. Rokoke Samsu iku jenenge urip songo. Mangane itu bukan nasi cadongan, tapi nasi bungkusan. Nah, iku urip songo. Iku urip songo jenenge mriko. Tapi tak angen-angen memang iya. Nek adik kiai durung tau mlebu LP kurang sempurna. Sumpah kurang sempurna. Mung badhe cerita tok. Ngoten. Jarine. Tapi nek ngene iki kan penak, wis seru ngoten. Nggih. Wonten melih yang ditanyakan? Ibu sampun cukup? Pak cukup? Oh ada, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing badhe kula tangletaken nomor setunggal nyuwun penjelasane hakikate nadar. Jika nadar tersebut tidak dilaksanakan, konsekuensinya bagaimana menurut syariat dan hakikat? Nomor 2, kalau dzikir itu larinya tidak ke Allah, apakah kelak wa arina manasikana itu berlaku? Dikatakan dzikir bukan larinya ke Allah itu bagaimana? Sedangkan contoh subhanallah la ilaha illallah juga ke Allah. Lah berarti mbah-mbah kula kurang bener. Oke. Nomor 3 nih, suatu perkara penyesalan dalam hukum syariat dan hakikat, apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan? Oke. Kalau sudah masuk ajaran ini, apakah ada siasat sebelum penyesalan itu datang, baik itu yang akan dihadapan Allah perkara bagus ataupun jelek, agar finishnya itu tidak penyesalan? Lah yang mau tanyakan lagi, kenapa penyesalan itu datangnya akhir, tidak di awal saja? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis pertanyaan lali kabeh. Pertama tadi nadar, oke. Nadar iku nek basa syariat dhisik gak oleh nadar elek. Contoh ya. Aku nadar nek aku lulus uji aku, misalnya iki sing gak oleh disebut maksiat. Aku gak mulih tekon doli 5 dino. Wong dolen. Bahasane aku gak mulih nang omah tetep ana ndoli 5 dina iku parkir mau jenenge, dadi ana kono kelontok. Paribasane iku nadar si maksiat, enggak oleh. Tapi kalau nadar seperti ini, uji aku lulus PNS atau opo wae, wis aku tak sedekah nang anak yatim piatu. Nah, iki bahasa syariat dhisik. Pertanyaannya, apakah kalau enggak bisa membayar konsekuensinya? Konsekuensinya iku utang. Anda kelebu wong sing utang. Nah, nominal padahal tidak sampean sebutkan. Tetap utang. Wis iku syariate. Bagaimana hakikatnya? Anda kalau ngaku-ngaku yen iki kabeh lakuku berarti utang. Utang itu mesti ada hitungannya. Sesuai dengan sing sampen aku. Munculnya hisab, hari penghisapan. Itu karena ada yang dihitung. Sebab hisab itu maknane ngitung. Rupung sampen kali tidak nuju nang Allah. Ucapannya nang Allah, Pak. La ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Kabeh ucapane nang Allah. Tapi hatinya kebanyakan lari dari Allah.
Lah, apakah ini masuk wa arina manasikana? Tidak masuk. Yang masuk terhadap wa arina manasikana adalah orang-orang sing repotno Gusti Allah. Nggih repot ae. Mulih njaluk disusul. Ya. Lah ngerepotno to. Repotno. Siapa yang merepotkan itu, yang kelebu merepotkan? Golongan-golongan yang sudah beriman hatinya terhadap Allah yang sebenarnya. Merekalah yang dimaksud oleh Rasulullah yang sudah masuk bil huda wa dinil haq. Ajaran tauhid ini sudah Anda terima. Oke. Ngajine ben Sabtu wis. Terus lelaku durung sampak makrifat Allah wis Lah itu boleh ngerepotno Gusti Allah. Wong Gusti Allah dawuh wa arina manasikana, ya aku dhewe sing jemput tak tarik dhewe. Lah ngono berarti kan ngerepotno Gusti Allah. Ibarat sampean budal ngaji diundang sohibul pet, mau budal dhewe njaluk dijemput. Ya enak-enake kan. Napa enake? Wis gak mikir bensin. Ya, wis gak mikir dalan kesasar tak gak. Lah ngoten nggih. Nek sing nyusul iku sohibul pet mesti tahu jalannya. Beda sing gak ngrepotno iku. Ya jenengan iki ben saat waktu selalu mujahadah hatinya nang Allah. Sawara Pak nggih. Wara. Tapi ngene yaiku kekasihku sing gak ngrepotno aku. Jadi budal-budal dhewe, mulih-mulih dhewe. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ojo ngomong marah buka gak. Napa sing mate kasihku. Ngomong saya kulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Apa maksudnya? Ya ngomong selamat datang, panggonamu wis disiapno. Lho lak penak to Pak ya. Nanti ya wis Rasulullah dawuh kal barki. Yang wa inna ilaihi rajiun iki kal barki. Koyok dening kilat. Apa koyok kilat lah cepet apa ya? Oleh cepet sebabnya sudah tahu jalannya. Sudah sering saya katakan, ketika idza jaa ajaluhum datang pada setiap diri manusia, di situ ada terowongan dua. Satu gelap, dua terang. Yang ahli hijab nggak mungkin iso keliru nang terang, gak iso. Mesti masuk di dalam terowongan gelap, itu sudah pasti Pak. Sing ahli syuhud juga begitu, nggak mungkin keliru, nggak mungkin, mesti di jalur yang terang. Jadi seakan-akan itu koyo ono senarik, nggak mungkin keliru gitu loh Pak. Wis tak logikakan ya. Anda yang jalannya terang, Anda disebut ahli syuhud adalah hati yang tidak gelap, hati yang mata hati sudah tidak buta. Ayo mlaku bahasane meripat saiki jenengan sing ketok dalane padang mripate melek balik nang omah ya iso cepet. Coba jenengan meremo dadi peteng, coba mlaku iso tutuk omah telek Ayo nek gak percaya buktekno kowe. Ya seperti itulah. Dan inilah ayat-ayat Allah yang tercipta. Tidak hanya tertulis, tercipta. Tertulis juga ada. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum ngadabun adzim. Bagi yang gelap mata hatinya, ketika dia berangkat menuju Allah, bagaimana apa yang diterima? Azab. Gampangan ya petang, ada siksa. Anda keceglunggot siksa. Wis gak usah dadi tutuk omahmu, tutuk perapatan embong lho, mlaku ayo meremo.
Ora iso. Ora iso. Nah, kita diwajibkan Allah lewat dawuhku amfusakum wa ahlikum naro trapni. Anda sudah mengenal Allah. Kemudian bagaimana selanjutnya? Bojo anakmu kenal no Allah. Tuntun nang Allah. Urusan gelem gak gelem terserah. Tapi aja dadi wong lanang ngwean. Metodokan. Bojone nyelatu ngono titik ae. Ayo wis pegatane nek gak ngono, aja ngono dhisik. Jarno dhisik bae iki proses. Ibarat jenengan iki gak wuta nuntun wong wuta bakal ketemu. Ya, tapi nek sing dituntun wuta mang gak gelem, ya wis jotosono lak wis kesuwen ngono. Dituduhno dituntun ora gelem. Bon, Bapak Ibu, itu terkait masalah zikir tadi. Jadi zikir yang tidak ke Allah hakikat yo gak masuk wa arina mana sikana. Selanjutnya apa maneh man? Getun ya. Oh iya. Apa enggak sadurunge getun mburi mangono Mang Prasaku. Sing takon lho ngadeg kok. Penyesalan. Penyesalan. Apakah dalam syariat dan hakikat ada perbedaan? Jikalau sudah masuk ajaran ini, apakah ada siasat sebelum datangnya penyesalan? Ngoten nggih, nggih. Dan penyesalan itu kenapa datangnya akhir? Kok akhir berarti pertanyaannya dua itu. Nggih. Satu kalimat dua pertanyaan. Apakah ada perbedaan antara syariat dan hakikat kalau sudah masuk di dalam dinul haq? Ngeten Pak. Baik kita berbicara ilmu atau buah dari sebuah laku. Kalau sudah masuk di bahrut tauhid, ya, ilmu pun mengatakan semua apapun yang tertampil baik zahir maupun batin sama. Posisinya sama. Artinya apa? Di dalam keterangan setiap syariat apapun di situ mengandung ketauhidan. Oleh karena banyak hati manusia yang terhijabi, maka tidak akan muncul ketauhidannya terhadap mereka. Contoh, wa qumu lillahi qanitin. Allah memerintahkan sholat. Apa oning kunu kok nyembah Allah? Satu sisi apa kok disuruh untuk meninggalkan selain Allah? Tauhidnya di situ nggak muncul, padahal eneng. Akhirnya jenengan kali kula kita itu hanya gerubyak-gerubyuk, hanya olahraga. Hati kita masih karena selain daripada Allah. Wong kita belum kenal Allah, belum kenal. Mungkin ya hanya karena pahala, mungkin karena surga, mungkin karena dipuja orang sehingga disebut al-ubad, ahli ibadah. Bisa jadi. Loh, tauhidnya gak muncul. Mana tauhidnya? Gini Pak. Maksud daripada kau disuruh meninggalkan selain Allah, hatimu harus tanggalkan apapun bentuknya selain Allah. Berarti posisinya hal itu terjadi manakala di maqam musyahadah. Berarti Anda harus makrifat pada Allah. Itulah sholatnya harus khusyuk. Harus. Jadi satu sisi kita disuruh meninggalkan selain Allah, yakfur bitaghut, satu sisi wa yu'min billah, bertemu Allah. Lah itu kan makna tauhid. Tapi ndi ngena? Enggak. Wis kono
tinggal nyambut gaemu, ya nyambut gawe kasaran iki dohir kok ninggalno. Dudu iku karepe. Karepe apa? Jawabannya ada di surah Al-Baqarah ayat 256. Yakfur tinggalan ditauhuti persoalan selain Allah dalam hatimu. Wa yu'min billah dan menghadaplah kau pada Allah. Urusan fisik kayal-kayal apa semuanya monggo. Tapi maksudnya hatimu harus kau tinggalkan rasa imanmu terhadap selain Allah. Baru nanti akan bisa wayu mimbil billah. Jadi kalau sudah masuk di bahru tauhid, semuanya itu sama. Artinya keahatan Allah. Ini bagi mereka yang sudah memahami ilmu yang namanya ilmu tauhid, dadine faham makrifat ilmu, terus laku, akhiri makrifat laku jenengan disebut man si wong sing arofakan ngerti tang makrifat ilallahi maring Allah. Akhire panjenengan iku amal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Anda tidak akan melihat peran itu selain Allah, hanya melihat peran itu Allah. Terus yang namanya getun ya, kecewa iku kok ono mburi. Jawabannya sederhana, karena Anda iki terlebih dahulu kena rayuan gombal mukiyone nafsu. Karena Anda kena rayuan gombalnya hawa nafsu. Mukiyone hawa nafsu apa rek mukiyo iku rek. Terus di situ apakah ada siasat untuk bisa untuk tidak kecewa di kemudian hari? Ada. Apa? Ya wis, kembalilah pada ajaran Rasul yang mengatakan wad'u ila rabbik, cepatlah hatimu kembali kepada Allah. Kembali pertama menerima ajaran dinul haq, kembali kedua lelaku fal ya'mal amalan saleh, laku uzlah, laku zuhud, yang di situ pasti akan membawa zikir langsung pada Allah. Itu yang ku maksud taline atimu nang Allah kau sudah memegang, kemudian berzikirlah. Nek wis ono kini nggak ada yang namanya kekecewaan. Kalau pertanyaannya mengapa kecewa itu kok ono mburi, kok gak ono ngarap, itu karena kita kena rayuan gombal mukiyone hawa nafsu. Karena kita kena rayuannya nafsu itu, akhirnya hati ini lalai dari kebenaran. Gitu. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Sebuah informasi mawon terakhir, ngumpul noni mercon iku dino Ahad. Baiati sampak seprene durung ono perintah kapan tanggali ya. Jadi apakah BAT hari Ahad? Kula mboten saged njawab. Iya. Yang jelas terakhir pengumpulan mercon itu dino Ahad. Sing dino dik wingi klebu Jumat ya. Sing belum menyetorkan itu hari Ahad terakhir. Nanti habis Ahad saya tidak menerima. Wis. Ada yang tanya, apa gunanya itu? Kok ada ono mercon? Lah kuwi mangan iku gunane lapo? Wis. Dalam istilah lain, saya gak ngowahi adat.
saya tetap mengikuti apa perintahnya. Kalau tanya apa maksudnya merconan, tak jawab maksudmu mangan iku lapo. Ya wis gitu. Nek tak ureno ngene. Di dalam diri kita manusia Allah meletakkan sifat basariyah. Di dalam sifat basariyah itu ada nafsu dua, nafsu nafsiyah ambe amaroh. Yang nafsu ini selalu memunculkan sifat tercela, hasud, riya, takabur. Yang Allah mengatakan ulaika kal an'am balhum adol. Manakala nafsu loro itu belum jinak terhadap dirimu, dia akan membentuk rupa hayawan. Lah, hayawan inilah yang akan membentuk wajah rohmu sehingga tidak menjadi roh yang semestinya, tapi menjadi nafsu. Maka nih Rasulullah dawuh, sopo sing di kuasai nafsu, maka orang-orang itu lebih jelek daripada hayawan. Balhum adol, bahkan lebih jelek daripada hayawan. Maksud kula, lewat jalur mukasafah iki Gusti Allah engko mentokno sifat-sifat jelekmu sesuai dengan mercon sing kok gawa iku. Lah kula tembunge namung mefik tok, mangkane kula sanjang tulung mercone kek ana jeneng. Engko nek keliru engko piye ngono lho. Misale jenenge si A Dul, cek gak keliru sapa? Bejo, cek gak keliru ngoten. Dadi tolong ya sampean sebutno nami sampean teng mriku. Ngoten lho. Nah, bagaimana di rumah? Oke, sing gak iso rene tuku dhewe ning kono, ya. Terus mengke muncul wefik ketika jenengan iki beat mengke. Jadi sing ada di rumah yang tidak bisa nyetorke mercon cukup beliau dhewe. Terus tatkala mengke beat jenengan kagem, jenengan asta, jenengan bawa. Disitulah nanti jenengan boleh nyumet dhewe. Ya wis engko sumeto dhewe ning omah. Tapi udah jerone omah, njobone luarnya rumah gitu. Nek jerone engko terus piye? Pun iku sebuah info mawon. Al-Fatihah.